Oke, welcome again dengan The Bad Gamers. Gamers cukup koplak cuman buat fun aja. Ya, dan kali ini nggak ada game ya. Nggak ada game maksudnya. Nggak ada konten main lah ya. Kita sekarang saat ini pengen nge-review aja karakter yang baru rilis tadi jam 7 ya. Jam 7 malam itu baru rilis, jam 6 sih sebenarnya ya live barengannya. Cuman jam 7 baru keluar ya, jam 7 kurang lah, jam 7 kurangan baru keluar itu skill-skill sama trade-nya. Karakter baru ini ya adalah Luffy Gear 5, anjay gila. Langsung aja kita lihat skill, trade dan juga strategi ya, strategi mainnya. Wah anjay, keren cok. Ini udah kayaknya karakter paling OP sih, nggak tahu dah sampai Enif 2 tahun lagi apakah ada yang lebih OP dari dia anjir. Tapi nanti kita bahas ya. Pokoknya OP lah. Buat info yang mungkin tadi nggak nonton kan, lupa nonton, nah jadi lihat konten aja. Lebih singkat, padat, jelas. Anjir nggak tuh? Drum kebebasan bro. Anjay gila. Tek. Beruntung banget yang bakal dapet nih karakter, anjir. Nah, gila. Wah, gila, mantep abis bro. Gila, keren banget. Trailernya ini paling keren sih. Ini trailer karakter baru paling keren menurut gua sejauh ini. Kena spoiler tuh yang nggak ikutin manganya. Batranggan itu pokoknya gua spoiler aja deh langsung. Pokoknya itu jurus yang Luffy pakai buat ngalahin Kaido di terakhir. Dah, titik. Ya sekali spoiler dah. Oke lah, itu ya tadi trailernya. Sekarang kita lihat trade sama skillnya, sama strategi ya. Oke, pertama Luffy abilities trade. Yang trade-nya ini karakter trade pertama, Nullifi Shock dan Entrance. Nggak bisa kena shock atau nggak bisa kesetrum, sama nggak bisa jadi batu. Terus yang kedua, waktu refilling Treasure Gouge itu dia kelasnya berubah jadi Defender ya. Ini parah sih. Waktu nyerang musuh di treasure-nya musuh itu dia berubah lagi jadi Attacker. Waktu capture treasure, cabut bendera, dia jadi Runner. Wah gila ini. Wah gila cok. Ini kayak bisa jadi apa yo? Ini so jadi karakter ter-OP selamanya. Anjir. Wah kacau ini sih. Ini OP banget. Ini kayaknya dikit banget sih yang bakal dapet ini. Cuman orang hoki banget yang bisa dapet ini kayaknya deh ya. Kecuali ada guaranteed ya. Kalau nggak ada guaranteed, tapi katanya sih kata YouTuber senior pasti ada guaranteed ya. Oke lah kita lanjut aja ya biar nggak lama-lama. Defender trade-nya. Jadi dia ini bisa berubah kelas ya. Kelasnya kalau Zoro itu kan bisa berubah elemen, semua elemen. Nah kalau si Luffy ini elemennya hijau tapi punya 3 kelas ya, jadi bisa jadi Defender, Runner sama Attacker. Kacau bro. Oke, yang Defender trade-nya yang pertama, waktu di area kita, treasure kita maksudnya ya, itu ngurangin damage 30%. Waktu treasure gouge bendera kita 80% atau lebih, resist stagger ya. Stagger itu nggak bisa apa ya, gimana sih ngomongnya, kalau stagger itu kalau dipukul nggak mundur-mundur, sama nggak bisa kena knockback, nggak bisa mental. Terus bisa refill treasure gouge dengan mengignore musuh. Jadi walaupun ada musuh itu tetap bisa refill gouge, treasure gouge. Sama treasure gouge-nya dipuluhin 50% kayak Big Mom, Extreme Big Mom sama Extreme Kaido ya. Oke, lanjut ke Attacker trades-nya. Karakter waktu jadi Attacker, waktu di area musuh damage naik 30%.
Waktu HP-nya 70% itu resist stagger ya, jadi nggak bisa mundur ya, jadi bisa baku hantam lah ibaratnya. Waktu pakai skill 2 attack meningkat 30% selama 20 detik, nggak bisa stuck. Langsung lanjut ke runner trade-nya. Waktu HP 70% atau lebih, capture speed cabut bendera naik 50%. Naik atau nambah ya? Nambah ya, increase bertambah 50%. Waktu cabut bendera nggak bisa stagger, resist stagger artinya nggak bisa keganggu lah ya, nggak bisa kedorong-dorong gitu, sama nggak bisa jatuh, tapi masih bisa di knockback sama dikenain efek ya, kayak shock sih nggak bisa ya, kayak stun, terus sing, nah itu masih bisa. Waktu cabut bendera recover HP 30% sama ngurangin cooldown skill 1 20% ya. Ya hampir kayak trade pada umumnya ya, cuman kan karena bisa ganti 3 kelas ini jadi buat dia yang berbeda, dan ini aja baru karakter trade-nya. Oke, sekarang kita lihat trade 1 sama 2 nya ya. Nah ini trade satunya. Yang pertama, Luffy trade 1. Waktu knockback enemy, defense naik 20%, bisa sampai 70% reset kalau KO, sama speednya naik 20% selama 10 detik. Wah kacau. Saat di treasure area, damage berkurang 30% dan meningkatkan serangan atau damage yang diberikan kepada musuh sebesar 20%. Waktu menahan skill attack itu kayak Kid Law ya, kayak Kid Law kan itu kalau dia change berubah. Nah kalau Luffy kalau ditahan itu jadi counter. Wah gila, ini berarti ini kalau mekanik nih ya, kalau yang pakainya high mekanik nih udah biasa pakai Rylak tuh, perfect dodge, terus pakai Konosenso, counternya tuh sering banget kena. Pakai ini, wah gila sih. Kayaknya nggak bisa kalah tuh orang, kecuali dikeroyok sama yang yang OP juga lah makainya ya. Wah gila sih ini. Oke, langsung lanjut ke trade yang kedua. Waktu nge-knockback musuh, recover HP 15% sama ngurangin cooldown skill 2 15%. Ya bagus, dan ya bagus sih sebenarnya, nggak ada kurang-kurangnya ini. Waktu HP di atas 50%, oh dia bisa remove status efek dan nullify status efek enemy bro. Berarti yang cabut bendera tadi dia nggak bisa kena status efek ya, kecuali HP-nya udah di bawah 50%. Dan otomatis sebelum cabut bendera kalau dalam posisi defender itu HP-nya pasti tebel. Makin susah lagi ya. Ya logikanya sih kayak gitu ya. Wah gila, ini nggak bisa kena efek, nullify status. Waktu diserang musuh yang parameternya boost atau lagi ngeboost ya, yang di atas tuh bar parameter di atas itu hapus buff target kayak Shanks, Akainu, King nggak ya, Shanks, Akainu, yang kayak gitu-gitu lah ya, yang punya buff yang OP dulunya. Sekarang kalau mereka nyerang Luffy, mereka lagi boost langsung hilang nggak tuh? Wah gila sih ini cocok ya. Kalau Kaido sama Big Mom kalau nggak salah, kalau mereka nyerang ya, kalau mereka nyerang atau diserang juga gue lupa, tapi ini kan diserang ya, otomatis kan kalau orang yang parameter boost atau char musuh yang parameter boost itu kan pasti wah lagi boost nih waktunya nyerang ya kan, dan itu buffnya tuh hilang kalau nyerang Luffy ini. Wah gila anjir. Dan waktu trade ini aktif, iya benar sih, benar nullify status efek ya, ngilangin buff. Sama ada tambahan nih ya, reduce cooldown time skill 2 7%. Wah kacau cok, gila. Skill 1 Gomu Lightning, ini yang dipakai di anime yang kemarin terakhir kali keluar ya, untuk apa closingnya. Long range area attack change shock enemy. Kalau musuhnya nggak kena shock berarti ke knockback. Attacknya ignore obstacle atau ignore apa ya, kayak dinding, perisai do flamingo, terus tembok itu bisa tembus. Waktu pakai Gom Lightning ini invisible ya, artinya nggak bisa digagalin. Paling bisa digagalin waktu sebelum melempar petirnya, itu bisa ya, kayak Big Mom sama Kaido yang kemarin ada di konten gua tuh.
Ada tuh gagal pokoknya. Sama waktu skillnya ini udah level max itu ngasih debuff attack ya, atau biasa nurunin attack musuh lah ya. Kacau. Cooldownnya cuma 28 detik. Anjir cepet banget. Skill 21 Bajrangan. Ini adalah skill pamungkas Luffy sampai saat ini. Bajrangan skill yang dipakai buat ngalahin Kaido. Udah biar tahu aja sekalian ya, karena udah di spoiler gamenya buat ngikutin anime. Pokoknya ini skill dia yang dipakai buat ngalahin Kaido. Nah, bener kan kayak Zephyr bisa dipakai sekali per spawn. Tuh pakai Bajrangan, setelah pakai Bajrangan itu skill 2-nya jadi Gomu-Gomu Gigan. Lu namanya Gomu-Gomu Giant tapi Luffy ngomongnya Gomu-Gomu Gigan. Bingung gua. Ya, pokoknya itulah ya. Along range area attack with knockback effect. Ya, damage-nya itu jangkauannya luas, kasih knockback effect, ignore enemy depth. Jadi ya apa ya, kalau di game tuh bisa dibilang true damage ya. Ignore depth, true damage. Ignore obstacle juga ya, dinding, perisai itu nggak ada gunanya. Ini udah kayak serangannya bos beneran dah. Invisible lagi nggak tuh waktu pakai jurus ini, invisible. Wah udah gila dah. Oh ya, cuman ada ininya ya, ada batasannya, nggak bisa dipakai di beberapa lokasi. Oh iya ada batasannya ya. Baguslah masih ada batasannya. Kalau bisa dipakai di mana aja, wah kacau bro, bener nggak masuk akal ini anjir. Nah barulah waktu udah pakai Bajrangan, skill 2-nya berubah jadi Gomu-Gomu Gigan. Cooldownnya 37 detik waktu level max. Ya ini ada tulisannya ya, waktu pakai Bajrang ini jadi Gomu-Gomu Gigan. Ini skillnya mid range area, jangkauannya nggak terlalu luas, kasih knockback effect. Lagi-lagi ignore defense stat, kacau. Cuman ini nggak invisible ya, null stagger for set period of time, cuma null stagger doang, jadi nggak invisible. Oke, kayaknya skillnya itu doang. Ya, skillnya ya, tapi dia ada counter sih ya. Sebenarnya sih skillnya 4 sih kalau kayak gini. Ada counter, kacau lah bro. Waktu pertamanya dia defender hijau. Kalau si Zoro itu kan waktu pertama nge-spawn attacker merah. Nah kalau si Luffy ini defender hijau. Nanti nyerang musuh di treasure dia berubah jadi attacker. Dia cabut bendera, dia jadi runner. Kalau balik defender tinggal isi treasure gauge doang. Untuk last partnya ada Luffy strategi abilities. Luffy bisa berubah ke semua kelas, juga trade-nya menyesuaikan ya. Maksudnya waktu jadi defender dia pakai trade defender. Dia punya spesifik trade untuk setiap kelasnya. Ya ini kayak penjelasan biasa aja sih sebenarnya. Lebih mudah berlihat gimana ya. Jadi karakter yang apa ya? Bisa apa aja lah ya, bisa jadi defender, bisa nge-reveal gauge treasure, jadi attacker, nge-kill, jadi runner. Wah ini serba bisa lah pokoknya. Jadi ya pinter-pinteran aja, mekanik-mekanik buat kondisi tim ya saat itu bukan lagi butuh apa ya lah, dia mengkondisikan gamenya lah ya, lagi kayak apa. Jadi ini walaupun OP tapi masih mekanik, jadi yang semakin mekaniknya pintar semakin jago nih karakternya dipakai. Ada skill counter kalau tombol basic attack-nya ditahan. Di damage counternya itu kan tadi nggak dikasih tahu tuh, di skill sama trade nggak ada. Nah di strateginya di sini dikasih tahu counternya itu damage-nya dari attack musuh itu sendiri. Ini gua nggak tahu ya kalau ini cuma bisa nge-counter basic attack atau semuanya. Kalau semuanya, wah kacau sih bro. Serangan apa ya? Serangan Kaido yang angin itu loh, itu kan sakit tuh. Apa ignore def, terus ada plus damage, kalau nggak salah 5000 tuh. Dibalikin sama Luffy yang ini, wah, udah Kaido hybrid runner kan. Walaupun ada yang bikin pakai def sama tech ya, wah gila ini beneran. Defnya bisa gede banget lagi kalau knockback, wah kacau. Oke, lanjut ke ability strategi buat skillnya. Ya ini cuma penjelasan gambaran skillnya ya. Dia megang petir, dia ke awan, terus ngelempar ke musuh dengan jarak yang cukup jauh. Serangannya ignore obstacle by stacking. Ya strategi penggunaan skill di blind spot musuh ya, biar kena shock. Nanti bisa
disupport sama teman-teman yang lain buat ngekill musuh yang kena shock itu. Kayak gitu mungkin maksudnya ya. Karena dia juga invisible, tapi lebih baik main blind spot ya, biar musuhnya nggak percuma, karena walaupun dia invisible lempar petir tapi di dodge juga sama musuhnya. Terus yang kedua, wah ini Bajrangan sih udah nggak usah ngomong apa-apa ya, ini skill yang OP. Ignore death, ya true damage lah, true damage, huge damage, true damage, invisible waktu pakai. Langsung berubah jadi Gomu Gigan. Ya ini kayak yang udah ada di animenya yang rilis minggu kemarin. Dia jadi gede, nginjek, tapi di sini skillnya range-nya nggak jauh. Ignore death stat sama knockback. Sama bisa ngurangin ini ya katanya cooldown skill-skillnya ini. Yang kedua nih terutama yang Gomu Gigan. Cuman pinter-pinteran menggunain pasifnya ini atau trait-nya yang bersinkronasi sama skill-skillnya ini. Yalah, ya mekanik lah, karakter mekanik OP tapi mekanik. Udah OP mekanik, yang jago mekanik pakai karakter OP, udahlah nggak bisa bilang apa-apa karena saya gamer cupu, dapatnya OP aja belum tentu apalagi makainya. Oke lah, mungkin sekian reviewnya, cukup panjang ternyata, semoga nggak bosenin dan bisa nangkep dengan jelas. Oh ya, by the way, nanti kalau misalkan gua dapet karakter Luffy ini gear 5 sampai eventnya selesai ya, jadi misalkan kalau gua nggak dapet di gacha waktu dia keluar, kan itu jaraknya biasa sebulan nih, sebulan atau 2 bulan. Kalau gua dapet, gua pengen giveaway. Nanti giveaway-nya tuh figur bro ya, figur One Piece pastinya. Jadi yang mau jangan lupa follow dulu. Sebenarnya gua pengen orang maksa follow, cuman karena ini ada hadiahnya, lebih baik follow dulu supaya bisa dapat notifikasinya. Oke, gua Bad Gamers dalam game One Piece Bounty Rush, perilisan Luffy Gear 5. Pamit undur diri, salam nakama.